Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitrialisi dengan NIM 1231049, Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah kelas 4E. Di sini saya akan melaksanakan UAS dari Bapak Zulkarnain. Di sini saya akan melaksanakan UAS pengembangan materi matematika kelas STMI. Nah, di sini saya akan melakukan UAS tersebut dengan menjelaskan sifat-sifat bangun ruang. Yang pertama itu ada kubus, balok, tabung, kerucut, dan prisma segitiga. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan sifat-sifat bangun ruang pada kubus. Nah, yang pertama sifat dari kubus itu adalah semua bentuk sisi kubus berbentuk persegi. Nah, ini di sini. Jadi di hadapan saya ini ada gambar kubus, yaitu sisi yang pertama itu ada sisi depan, yaitu AB dan CD. ABCD ini adalah sebuah bangun datar yang berbentuk persegi. Selanjutnya ada BDHG. BDHG ini teman-teman adalah bangun datar yang berbentuk persegi juga. Dan selanjutnya ada ACFE. ACFE ini juga merupakan persegi. Dan sisi atasnya yaitu juga berbentuk persegi, yaitu AB dan BE. Selanjutnya, nah di sini sifat dari persegi adalah semua rusuk pada persegi adalah sama panjang. Nah di sini ada rusuk AE, rusuk AB, rusuk BE, rusuk FE, rusuk DC, CD, DH, dan HG itu memiliki panjang yang sama karena semua sisinya itu adalah persegi. Selanjutnya, setiap diagonal sisi pada kubus memiliki ukuran yang sama panjang. Nah, di sini tadi kan sudah saya jelaskan. Di sini kubus itu terbentuk dari berbagai gabungan dari persegi. Nah, di sini perseginya memiliki diagonal yang sama panjang. Nah, di sini ada sisi AB, FE. Nah, di sini persegi ini dibagi oleh dua diagonal. Diagonal AF itu memotong diagonal BE dan sebaliknya. Dan selanjutnya itu setiap diagonal bidang pada kubus memiliki bentuk persegi panjang yang kongruen. Nah, di sini diagonal bidang ini. Nah, di sini kita bisa lihat diagonal bidangnya dari ED dan FB. Nah, ED dan FB ini adalah bangun persegi panjang karena di sini dia membagi antara dua, yaitu membagi dua bidang yang sama dan satu, dua, tiga. Yang kelima, setiap diagonal ruang pada kubus memiliki ukuran yang sama panjang. Di sini ada E dan B. B ini juga merupakan diagonal ruang karena dia tidak sejajar dengan sisinya, namun sejajar dengan sisi yang berbeda atau sisi yang sebelahnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan sifat-sifat bangun ruang pada balok. Nah, di sini yang pertama itu sisi balok berbentuk persegi panjang. Nah, sisi balok ini teman-teman memiliki 6 buah sisi bidang. Yang pertama itu sisi A, B, C, D. Sisi yang kedua itu sisi E, F, G. Yang ketiga itu sisi A, E, C, D. Yang keempat itu sisi B, F, G, H. Yang kelima itu sisi A, E, D, F. Dan yang sisi keenam itu adalah sisi C. Nah, jadi yang kedua itu sifatnya yaitu rusuk-rusuk yang sudah memiliki ukuran yang sama panjang. Nah, di sini ada terdapat 12 rusuk pada balok. Nah, rusuk-rusuknya itu adalah rusuk AB, rusuk AC, rusuk BD, rusuk BD, rusuk CD, rusuk EG, rusuk EF, rusuk FH, rusuk GH, rusuk AE, rusuk FB,
Yang ke-10 itu rusuk HD dan yang ke-11 rusuk GC. Nah, selanjutnya yang ketiga itu setiap diagonal bidang sisi yang berhadapan memiliki ukuran yang sama panjang. Nah, jadi setiap diagonal bidang pada balok ini memiliki ukuran sama panjang dan balok ini mempunyai empat diagonal bidang, yaitu di sini kita bisa lihat ada CHBF. Nah, yang ketiga itu sifat pada balok adalah setiap diagonal bidang memiliki setiap diagonal bidang sisi yang berhadapan memiliki ukuran yang panjang. Dan di sini ada CB, HF, DA, DE, dan seterusnya. Nah, yang keempat itu setiap diagonal ruang pada balok memiliki ukuran yang sama panjang. Jadi di sini kan ada HB. Nah, diagonal bidang, diagonal ruang HB, AG, CF, DA, GA, CF. Nah, itu adalah bagian dari diagonal bidang diagonal ruang pada balok yang berukuran sama panjang. Nah, yang kelima itu setiap bidang diagonal pada balok memiliki bentuk persegi panjang. Nah, di sini kan ada. Nah, setiap balok ini teman-teman memiliki beberapa diagonal. Nah, yang pertama itu ada diagonal CB, diagonal HF, diagonal DA, diagonal HF, diagonal EB, diagonal GA, dan seterusnya. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan sifat-sifat bangun ruang pada tabung. Nah, di sini yang pertama itu memiliki 3 sisi. Nah, atas, bawah, dan samping. Yang kedua itu tidak memiliki titik sudut. Jadi tabung itu tidak memiliki titik sudut. Yang selanjutnya itu adalah memiliki 2 rusuk. Nah, rusuk kiri dan rusuk kanan. Dan selanjutnya itu alas tertutup berbentuk lingkaran. Jadi alas tertutup pada tabung ini adalah lingkaran. Yang selanjutnya itu mempunyai diameter tabung, memiliki diameter tinggi dan jari-jari. Nah, pada tabung, jari-jari itu adalah sebagian dari diameter atau garis potong. Nah, sedangkan diameter adalah pembagi dari keduanya. Diameter 1 nih, diameter dia membagi 2 antara lingkaran pada alas dan tutup. Dan selanjutnya ada tinggi adalah garis tegak lurus yang ada pada tabung. Nah, di sini tinggi pada tabung. Yang selanjutnya itu adalah selimut tabung berbentuk persegi panjang. Nah, jika dibuka teman-teman, selimut tabung ini memiliki bentuk persegi panjang seperti yang sudah saya gambar. Nah, ini alas, tutup, dan selimut. Nah, selimut inilah yang disebut yang memiliki bentuk persegi panjang. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai sifat-sifat bangun ruang pada kerucut. Nah, yang pertama itu alasnya berbentuk lingkaran. Nah, di sini kan kita bisa lihat alasnya dari kerucut ini adalah lingkaran. Yang kedua, memiliki satu titik puncak yang dimana satu titik puncak tersebut terletak di atas dan menghubungkan semua sisi. Nah, di sini titik puncak pada kerucut ini menghubungkan semua sisi selimut dan bertemu membentuk sebuah kerucut. Yang ketiga itu memiliki 2 sisi, yaitu sisi alas dan sisi selimut. Dan selanjutnya sisi selimut ini berbentuk lingkaran. Nah, yang keempat memiliki 1 rusuk. Nah, kerucut ini cuma memiliki 1 rusuk, teman-teman. Yang kelima tidak memiliki sudut. Nah, pada kerucut tidak terlihat 1 sudut pun. Yang keenam
memiliki tinggi, jari-jari, dan diameter. Nah, tinggi itu alas sisi tegak pada kerucut. Jika diameter membagi alas jadi kerucut, dan jari-jari adalah setengah dari diameter tersebut. Saya akan menjelaskan mengenai sifat-sifat prisma segitiga. Di sini, yang pertama itu memiliki 5 sisi, yaitu sisi alas, sisi atas, dan sisi tegak. Yang kedua memiliki 9 rusuk, yaitu 3 rusuk alas, 3 rusuk tutup, dan juga 3 rusuk tegak. Nah, 3 rusuk alas yaitu rusuk. Nah, sini kita lihat A, C, B, A, B, dan B, C. Si rusuk tegak yaitu rusuk D, A, B, E, dan F, G. Yang terakhir yaitu rusuk atas, yaitu D, E, F, F, G. Yang ketiga memiliki 6 buah titik sudut, yaitu titik sudut A, titik sudut B, titik sudut C, titik sudut D, E, dan titik sudut F. Yang keempat merupakan satu polihedron, yaitu bangun yang memiliki 3 dimensi. Nah, seperti yang kita lihat, prisma itu memiliki 3 dimensi. Yang kelima, kedua arah segitiga tersebut konveks satu sama lain. Yang keenam, setiap penampang dari prisma segitiga berbentuk persegitiga. Nah, ini penampangnya. Nah, setiap penampangnya berbentuk segitiga. Nah, berlanjut pada soal nomor 2 di sini. Soalnya berbunyi, buktikan rumus luas permukaan dan buatlah 2 contoh soal serta jawaban dari soal tersebut. Nah, di sini ada kubus, balok, tabung, kerucut, dan juga emas segitiga. Yang pertama itu kubus. Nah, luas permukaan kubus adalah jumlah luas seluruh permukaan kubus sama dengan luas dari jarinya. Nah, di sini luas permukaan kubus sama dengan luas dari kubus, yaitu ada 6 permukaan kubus. Nah, permukaan kubus ini adalah sama dengan luas dari jarinya, yaitu ada 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Jadi ada 6 jari-jarinya. Jadi kita bisa ambil kesimpulan bahwasanya luas permukaan kubus itu sama dengan luas jari-jarinya. Nah, berhubung jari-jari kubus itu ada 6, maka kita bisa menggunakan 6 dikali sisi, atau kita sederhanakan menjadi 6 dikali sisi kuadrat. Jadi luas permukaan kubus itu memiliki rumus, yaitu 6 dikali sisi dikali sisi. Selanjutnya kita beralih kepada contoh soal. Contoh soal nomor 1. Sebuah kubus memiliki panjang sisi 12 cm. Hitunglah luas permukaan kubus tersebut. Nah, kita bisa mulai dengan mengetahui apa saja, yaitu panjang sisinya. Di sini kan tertera panjang sisi pada kubus adalah 12 cm. Nah, yang ditanya itu adalah luas permukaan kubus. Masuk pada penyelesaian, rumus dari luas permukaan kubus adalah 6 dikali sisi. 6 dikali sisi dikali sisi. Jadi, kita bisa masukkan berhubung sisi panjangnya yaitu 12, maka 6 dikali 12 cm dikali 12 cm. 12 dikali 12 sama dengan 144 cm persegi. Jadi, 6 dikali 144 cm persegi sama dengan 864 cm persegi. Jadi, luas permukaan kubus tersebut adalah 864 cm persegi. Nah, selanjutnya soal nomor 2. Sebuah kubus memiliki panjang sisi 14 cm. Hitunglah luas permukaan kubus tersebut. Kita bisa jawab dengan mengetahui panjang sisi dari kubus tersebut. Nah, panjang sisi di sini diketahui 14 cm. Ditanya luas permukaan kubus. Kita bisa selesaikan dengan cara mencari rumus luas permukaan kubus dulu, yaitu 6 kali sisi kuadrat, seperti yang sudah saya sampaikan tadi. Kemudian kita masukkan angkanya
Jadi luas permukaan kubus tersebut adalah 1176 cm persegi. Selanjutnya saya akan membahas mengenai balok. Nah, balok itu memiliki panjang rusuk-rusuk utamanya. Kita misalkan dengan berbagai panjang balok atau P. Panjang balok disiapkan dengan P sebagai lebar, dan juga lebar balok dinamakan dengan L, dan juga tinggi balok dinamakan dengan T. Sisi atas dan bawahnya. Balok mempunyai sisi atas dan bawah, yaitu yang seperti yang sudah saya arsir di sini dan di sini. Jadi jumlah luasnya sama dengan 2 kali panjang kali lebar. Panjang dan lebarnya. Yang kedua itu memiliki sisi kanan dan kiri. Di sini sisi kirinya di sini. Jadi jumlah luasnya sama dengan 2 kali lebar kali tinggi, atau 2 kali lebar 2 kali RT. Nah, juga kalau ini mempunyai sisi depan dan sisi belakang, seperti yang kita lihat di sini. Nah, sisi depan dan yang diarsir juga sisi belakang. Jadi jumlah luasnya sama dengan 2 dikali P dikali T. Jadi sama dengan 2 dikali PT. Jadi luas permukaan balok adalah 2 dikali PL dikali PT dan dikali RT. Nah, masuk ke contoh soal. Yang pertama itu sebuah kotak kado berbentuk balok berukuran panjang 18 cm, lebarnya 9 cm, dan tingginya 16 cm. Nah, berapakah luas kertas kado yang dibutuhkan untuk membungkus kado tersebut? Nah, diketahui panjang kadonya itu 18 cm, lebarnya 9 cm, dan tingginya 16 cm. Nah, ditanyanya adalah luas permukaan balok. Jadi kita dapat selesaikan dengan mengetahui rumusnya. Rumusnya sudah saya jelaskan tadi. Jadi luas permukaan balok sama dengan 2 dikali PL dikali PT dan dikali RT. Jadi kita tinggal memasukkan panjang, lebar, dan tingginya. Di sini ada 2 dikali 18 ditambah 9 ditambah 16. Karena yang pertambahan ini di dalam kurung, maka kita kerjakan yang ada di dalam kurung yang terlebih dahulu, yaitu 18 ditambah 9 ditambah 16 sama dengan 43. Barulah kita kalikan dengan angka di sebelahnya, angka 2, yaitu 2 dikali 43 sama dengan 86 cm persegi. Jadi luas permukaan kado, luas permukaan kertas yang untuk membungkus kado tersebut adalah 86 cm persegi. Nah, selanjutnya saya akan memberikan contoh soal kedua mengenai luas permukaan balok. Nah, yang kedua, sebuah kotak kado berbentuk balok berukuran panjang 20 cm, lebarnya 18 cm, dan tingginya 20 cm. Berapakah luas kertas kado yang dibutuhkan untuk membungkus kado berbentuk balok tersebut? Nah, ketahui panjang kado sama dengan 20 cm, lebarnya 18 cm, dan tinggi kotak tersebut adalah 20 cm. Jadi yang ditanya itu adalah luas permukaan balok tersebut. Jadi kita bisa selesaikan dengan mengetahui rumusnya terlebih dahulu. Di sini rumus balok adalah 2 dikali PL ditambah PT ditambah RT. Jadi 2 dikali 24 ditambah 18 ditambah 20. Jadi kita di sini kerjakan yang di dalam kurung dahulu, baru kita kalikan yang di luarnya. Jadi 24 ditambah 18 ditambah 20 sama dengan 62. 62 dikalikan dengan angka 2 menjadi 120 cm persegi. Jadi luas permukaan kado adalah 120 cm persegi. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai luas permukaan tabung. Nah, di sini luas permukaan tabung itu sama dengan jari-jari tabung. Di sini kita bisa lihat di gambar pertama, gambar kedua, dan gambar ketiga. Nah, ini tuh gambar pertama ini menunjukkan jari-jari dari tabung. Nah, jari-jari itu adalah setengah dari diameter tabung tersebut. Yang kedua itu ada nah, di sini lingkaran atas dan bawah, atas dan alas dari tabung ini berbentuk lingkaran, dan juga lebar seliuk tabung itu, nih kita lihat
lebar sudut tamu itu sama dengan tinggi AD sama dengan DC. AD sama dengan DC. Nah, ini nih disebut dengan tinggi tabung. Dari apa yang sudah saya jelaskan, luas permukaan tabung itu sama dengan dari tabung, yaitu luas permukaan tabung sama dengan 2πr dikali T atau 2πr dikali T tambah R. Nah, masuk ke contoh soal yang pertama. Baik, sebuah tabung memiliki jari-jari alas 14 cm dan tinggi 10 cm. Berapakah luas permukaan tabung tersebut? Nah, kita diketahui di sini jari-jari alas yaitu R sama dengan 14 cm dan tinggi tabung yaitu T. Kita lambangkan dengan T sama dengan 10 cm. Nah, ditanya luas permukaan tabung. Penyelesaiannya, luas permukaan tabung sama dengan 2πr kali T sama dengan, kita bisa masukkan ke dalam rumus dengan angka 2 dikali 2 27 dikarenakan luas jari-jarinya itu bisa dibagi 7, maka kita masukkan menjadi 227. Nah, 227 dikali 14 dikali 14 tambah 10. Nah, berhubung 14 ini bisa dicoret, kita kebawahkan, kita turunkan menjadi 2 dikali 227 dikali 14. Karena di dalam kurung, mari kita dahulukan hitungannya di dalam kurung, yaitu 14 tambah 10 sama dengan 24. Nah, 27 ini bisa dicoret di bagian 14, yaitu hasilnya 2. Jadi menjadi 2 dikali 2 dikali 2 dikali 24 sama dengan 44 dikali 48 sama dengan 2112 cm. Jadi luas dari tabung pada soal ini adalah 112 cm persegi. Jadi selanjutnya di sini ada soal kedua, yaitu sebuah tabung memiliki jari-jari alas sebesar 8 cm dan tingginya 10 cm. Berapakah luas permukaan tabung tersebut? Nah, kita ketahui bahwasanya jari-jari alas yaitu R. Di sini pada soal adalah 8 cm dan tinggi tabung yaitu T adalah 10 cm. Jadi yang ditanya itu adalah luas permukaan, maka dapat diselesaikan luas permukaan sama dengan 2πr dikali T. Nah, jadi di sini kita substitusikan ke dalam rumus, yaitu 2 dikali, karena jari-jarinya itu tidak bisa dibagi 7, maka kita gunakan 3,14. Nah, 2 dikali 3,14 dikali 8 dikali 8 ditambah 10 sama dengan 2 dikali 3,14 dikali 8 dikali 18 sama dengan 2 dikali 3,14 dikali 114 sama dengan 715,92 cm persegi. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai rumus permukaan wujud dan contoh soalnya. Yang pertama itu luas permukaan wujud dapat dihitung dengan cara menghitung luas jari-jarinya. Nah, luas jari-jari lingkaran ABC sama dengan panjang busur kecilnya yaitu ABC. Jadi luas jaring ABC per luas lingkaran besar. Nah, luas selimut wujud atau per PS sama 2 sama dengan 2πr per 2ps. Nah, sama dengan R per S. Jadi luas selimutnya itu PR S tambah PR kuadrat per PRS. Jadi luas permukaannya itu PR S tambah T. Nah, soal selanjutnya yaitu sebuah kerucut memiliki jari-jari alas 14 cm dan garis pelukisnya 16 cm. Itulah luas permukaan kerucut tersebut. Diketahui jari-jari alasnya sama dengan 14 cm. Garis pelukisnya sama dengan 16 cm. Ditanya itu luas permukaan. Nah, penjelasannya luas permukaan kerucut sama dengan PR S tambah T. Karena P-nya itu 14 bisa dibagi 7, maka kita menggunakan 27 dikali 14 dikali 16 tambah 14 sama dengan 27 dikali 14 ditambah 16 tambah 14 kurang 30. 14 bagi 7 sama dengan 2 sama dengan 2 dikali 2 kali 30 sama dengan 1300 cm persegi.
Jadi luas permukaan kerucut adalah 1300 cm persegi. Nah, selanjutnya untuk soal nomor 2, sebuah kerucut memiliki jari-jari atas 7 cm dan garis pelukis 6 cm. Hitunglah luas permukaan kerucut tersebut. Jawab, diketahui jari-jari atas sama dengan 7 cm, garis pelukis sama dengan 16 cm. Ditanya itu luas permukaan. Penyelesaiannya, luas permukaan kerucut sama dengan PR S tambah T. 27 dikali 7 ditambah dikali 6 ditambah 7. Nah, di sini 7 itu kita turunkan terlebih dulu. 27 dikali 7 dikali 16 tambah 7 23. Nah, berhubung di sini 7 itu bisa dibagi dengan 7 ya, di pembagi 27, maka 7 bagi 7 sama dengan 1. Jadi 22 dikali 23 sama dengan 506 cm persegi. Jadi luas permukaan kerucut adalah 506 cm persegi. Nah, yang selanjutnya yaitu 5 segitiga. Nah, di sini luas permukaan 5 ini diambil dari luas segi panjang ABCD ditambah luas segitiga FAB dan luas segitiga TCD dan luas segitiga DAD. Jadi luas alas ditambah jumlah seluruh segitiga. Nah, contoh soalnya yang pertama itu hitunglah luas permukaan 5 segitiga yang semua rusuknya adalah 6 cm. Nah, diketahui panjang rusuknya tadi adalah 6. Nah, ditanya luas permukaan 5. Jadi penyelesaiannya luas permukaan 5 sama dengan sisi S kuadrat rusuk kuadrat akar 3, yaitu kita masukkan 6 akar 2 sama dengan 6 pangkat 2 akar 3 sama dengan 36 akar 3. Jadi luas permukaan 5 tersebut adalah 36 akar 3. Yang kedua, hitunglah luas permukaan 5 segitiga yang semua rusuknya adalah 8 cm. Nah, diketahui panjang rusuknya atau S-nya itu adalah 8 cm. Ditanya luas permukaan. Jadi kita masuk rumusnya, luas permukaan 5 sama dengan S kuadrat akar 3, yaitu 8 pangkat 2 akar 3. Jadi 64 akar 3 sama dengan jadi luas 5 tersebut adalah 64 akar 3. Sekian dari saya. Saya menyadari banyak kekurangan pada video saya pada hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.